Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Pratama, NPM 24404178, dan rekan saya Anissa Cayaningrum, NPM 2430104137. Di sini kami dari Rombel K6 Pengantar Komputer akan memberikan video tutorial terkait rumus-rumus Excel yang sudah dipelajari selama kurang lebih 7 kali pertemuan. Langsung saja, di sini ada list produk dan juga harga dari masing-masing produk. Yang pertama, untuk kode FS atau Facial Wash Insui, FW dengan nama produk Facial Wash Wardah, dan FG dengan nama produk Facial Wash Garnier. Selanjutnya, untuk harga beli dari Facial Wash Insui yaitu 19.000 dan harga jual 21.000. Untuk Facial Wash Wardah dengan harga beli 21.000 dan harga jual 23.000. Facial Wash Garnier harga beli 21.000 dan harga jual 23.000. Selanjutnya, kita akan mencari laba per produk. Kita akan mengurangkan harga jual atau H4 dikurangi dengan harga beli atau H3. Lalu enter. Di sini akan muncul laba dari produk Facial Wash Insui. Untuk mengetahui dari dua produk lainnya, kita tinggal tarik saja sampai dengan J5. Di sini secara otomatis akan muncul laba per produk dari FS, FW, dan juga FG. Selanjutnya, untuk mengetahui nama produk dari kode produk yang sudah tertera, kita menggunakan rumus VLOOKUP left. Kita tulis terlebih dahulu VLOOKUP, kurung buka, left, kita klik C9, titik koma, 2, karena kita akan menggunakan dua karakter dari sisi kiri atau FS, kemudian kita kurung tutup, titik koma, lalu kita blok dari B2 sampai dengan B5, lalu kita kunci dengan FN, F4, titik koma, karena kode produk terletak di vertikal yang kedua, maka kita tulis angka 2, kemudian kita tutup dengan titik koma 0 dan tutup kurung, lalu enter. Maka akan muncul nama produk untuk kode produk FS, yaitu Facial Wash Insui, sesuai dengan list produk yang sudah tertera di atas. Selanjutnya, untuk mengetahui yang lainnya, kita tinggal tarik saja sampai dengan tanggal 31 Mei. Maka akan muncul secara otomatis nama produk dari kode produk yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk mengetahui pembeli tersebut menggunakan sistem COD atau tidak, kita akan menggunakan rumus if right. Kita tulis terlebih dahulu if right, kurung buka, kita klik C9, titik koma, 1, karena kita akan mengambil satu karakter dari kanan atau T, tutup kurung, sama dengan tanda kutip T, tanda kutip, titik koma, tanda kutip kita tulis tidak, titik koma, kutip COD, lalu kurung tutup. Maksud dari rumus ini adalah apabila satu karakter dari sisi kanan adalah huruf T, maka pembeli tersebut tidak menggunakan sistem COD. Sebaliknya, apabila satu karakter dari sisi kanan adalah huruf C, maka pembeli tersebut menerapkan sistem COD. Kemudian kita enter, maka akan muncul di sini pada transaksi tanggal 1 Mei, pembeli tersebut tidak menerapkan sistem COD. Selanjutnya kita tarik sampai dengan ke tanggal 31 Mei.
Di sini, apabila satu karakter dari sisi kanan adalah huruf C, maka secara otomatis akan muncul kata COD pada kolom F atau kolom COD atau tidaknya. Lalu untuk harga beli, kita menggunakan rumus lookup left. Kurung buka, kita klik C9, titik koma, angka 2, titik koma, kita blok dari F2 sampai dengan J5, kemudian kunci dengan Fn F4, kita tulis titik koma, angka 2, titik koma, 0, dan tutup kurung. Di sini maksud rumusnya adalah kita akan mengambil dua karakter dari sisi kiri dan kita blok dari F2 sampai dengan J5. Kita gunakan angka 2 karena harga beli terletak di horizontal kedua, kemudian kita tutup dengan angka 0 dan tutup kurung, lalu kita enter. Maka di sini akan muncul harga beli untuk kode produk FS atau Facial Wash and Shui sebesar 19.000 sesuai dengan harga yang sudah tertera di atas. Kemudian kita tarik sampai dengan H39. Untuk total harga beli, kita akan mengalihkan dari G9 atau unit yang dibeli dikali dengan harga beli atau H9, kemudian kita enter. Lalu kita akan tarik sampai dengan I39. Untuk harga jual masih sama dengan harga beli menggunakan rumus lookup left. Kurung buka, kita klik C9, titik koma 2, kurung tutup, titik koma, kita blok F2 sampai dengan J5. Kita kunci dengan Fn F4, kita pakai titik koma, lalu karena harga jual ini terletak pada horizontal ketiga, maka kita akan ketik angka 3, lalu titik koma, 0, dan kurung tutup. Lalu kita enter. Maka akan muncul harga jual untuk kode produk FS sebesar 21.000 sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan tarik sampai ke pembelian tanggal 31 Mei. Untuk total harga jual masih sama, kita akan mengalihkan unit yang dibeli atau C9, kita klik, dikalikan dengan harga jual atau J9. Maka akan muncul, lalu kita tarik lagi sampai ke bawah atau K39. Selanjutnya, untuk mengetahui diskon yang didapatkan oleh pembeli, kita akan menggunakan rumus if. Kita ketik if, kurung buka, kita klik G9, kita gunakan tanda lebih dari sama dengan 5, titik koma, kita klik K9, kemudian kita kalikan dengan 2%. Kita tutup dengan titik koma, 0, kemudian kurung tutup. Maksud dari rumus ini adalah jika pembelian atau unit yang dibeli lebih dari atau sama dengan 5, maka total harga atau K9 akan kita kalikan dengan 2% atau mendapat potongan sebesar 2%. Jika rumusnya sudah tertulis, maka kita akan enter. Di sini, pada transaksi tanggal 1 Mei, tidak mendapatkan diskon karena unit yang dibeli hanya 4. Kita coba di transaksi pada tanggal 2 Mei.
Pada transaksi 2 Mei akan muncul diskon sebesar 2.300 karena unit yang dibeli yaitu 5 unit. Selanjutnya, kita tarik sampai dengan ke L39. Untuk biaya angkut, kita akan menggunakan rumus if right. Kita tulis terlebih dahulu, if right, kurung buka, kita akan klik C9, titik koma, angka 1, kurung tutup, sama dengan tanda kutip, C, titik koma, 5.000, titik koma, 0, lalu kurung tutup. Maksud dari rumus ini adalah apabila satu karakter dari sisi kanan adalah huruf C, maka akan dikenakan biaya beban angkut sebesar Rp5.000. Sebaliknya, apabila satu karakter dari sisi kanan adalah huruf T, maka tidak akan dikenakan biaya beban angkut. Lalu kita enter. Di sini tidak ada biaya beban angkut karena pada tanggal 1 Mei pembeli tersebut tidak menerapkan sistem COD. Jika sudah, kita tarik sampai dengan M39. Bisa dilihat di sini untuk kode produk yang satu karakter dari sisi kanan huruf C, maka secara otomatis akan muncul biaya beban angkut sebesar Rp5.000. Kemudian, untuk jumlah yang harus dibayar oleh pembeli, kita akan mengurangkan kolom total harga jual dikurangi dengan diskon 2%, kemudian ditambah dengan biaya beban angkut. Lalu kita enter, kemudian kita akan tarik sampai dengan N39. Untuk mencari keuntungan dari setiap transaksi, kita akan mengurangkan total harga jual atau K9 dikurangi dengan total harga beli atau I9 lalu enter, maka akan muncul keuntungan dari setiap transaksi. Lalu kita akan tarik sampai dengan O39. Selanjutnya, untuk menghitung total unit yang sudah terjual, kita akan menggunakan rumus sum. Kurung buka, kita tarik dari G9 sampai dengan G39. Kurung tutup, lalu kita enter. Di sini akan muncul total penjualan dari unit yang sudah dibeli oleh para pembeli. Selanjutnya kita tarik ke kanan untuk mengetahui total dari tiap-tiap kolom. Kita tarik sampai dengan ke kolom O. Untuk mengetahui rata-rata penjualan, kita akan menggunakan rumus average. Kita tulis terlebih dahulu sama dengan average, kurung buka, masih sama, kita akan menarik dari G9 sampai dengan G39. Kurung tutup, enter. Kita tarik lagi ke sisi kanan sampai dengan kolom O. Lalu, untuk penjualan terendah, kita akan menggunakan rumus sama dengan min, kurung buka, kita tarik G9 sampai dengan G39, kurung tutup, lalu enter. Masih sama, kita tarik sampai dengan kolom ke O. Untuk penjualan tertinggi, kita akan menggunakan rumus max. Kurung buka,
Masih sama, kita tarik dari G9 sampai dengan G39, kurung tutup, enter. Di sini untuk penjualan tertinggi sebanyak 9 unit ada pada transaksi tanggal 12 Mei. Lalu kita tarik lagi sampai dengan kolom O. Nah, di sini untuk tabel siklus keuangan sudah terisi semua. Selanjutnya kita akan mengisi tabel stok produk. Untuk barang keluar, kita akan menggunakan rumus the sum, kurung buka. Kita akan blok dari A8 sampai dengan O39. Lalu kita kunci dengan FNF4, titik koma, kita klik K8 atau unit yang dibeli, kita kunci lagi dengan FNF4, titik koma, lalu kita klik S2 sampai dengan S3, dan ditutup dengan kurung tutup, lalu enter. Maka di sini akan secara otomatis muncul tiap-tiap unit yang terjual. Seperti contohnya, facial wash Shinsui banyak 40 unit yang terjual. Lalu, kita akan tarik untuk mengetahui barang yang terjual dari tiap produk. Untuk menghitung persediaan akhir, kita akan mengurangkan S4 atau persediaan awal dengan barang keluar atau S5, lalu enter. Kemudian kita tarik sampai dengan U5, maka akan muncul persediaan akhir dari tiap-tiap produk. Terakhir, untuk menghitung total penjualan produk, kita akan menggunakan rumus the sum. Kita tulis terlebih dahulu sama dengan the sum, kurung buka, lalu kita akan blok dari A8 sampai dengan O39, kita kunci dengan FNF4, titik koma, kita klik K8 atau total harga jual. Kunci dengan FNF4, lalu titik koma, kita klik S2 dan juga S3, dan tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita tarik sampai dengan U7. Maka di sini akan muncul total penjualan dari setiap produk. Sekian tutorial Excel dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.